hari ini. Kalau nggak kenal kan kita nggak sayang nih. Boleh ya Romo Ari? Romo Ari namanya Romo Antonius Aris Setiawan. Ya, tempatnya tanggal lahir Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 September. Sekarang tinggal di Wisma Margasiswa Santo Tarsisius, Jalan Ayani, Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi Keuskupan Purwokerto ya, Romo? Betul. Pendidikan TK, SD, SMP Kanisius Kalasan, SMKN 1 YK Jogja ya Romo. YK itu apa Romo? Yogyakarta, Bu. Yogyakarta. KPA Seminari Martoyudan, Torjangli, S1 Filsafat Teologi Kentungan, Yogyakarta, S2 Ateneo de Manila, Filipina, S3 DRM Binus University ongoing. Nah, berarti Romo lagi pendidikan nih di Binus di Jakarta nih Romonya. Karya-karyanya tahun 2005 sampai 2011 pembina Seminari Tor Santo Agustinus. 2007 sampai 2011 Ketua Komisi Komkep Keuskupan Purwokerto. 2015 sampai sekarang Pastur Mahasiswa Keuskupan Purwokerto. 2015 sampai sekarang pembantu Ketua Stikom Yos Sudarso. Wah, banyak banget pekerjaannya Romo nih. Masih sempat loh sore hari ini. Syukur, puji Tuhan ya teman-teman. Pada kesempatan ini Romo Ari akan memberikan renungan yang akan Injil hari ini. Silakan Romo Ari, waktu dan tempat kami persilahkan Romo. Baik, terima kasih. Tes dulu, apakah suara saya jelas diterima? Oke, Mantap Romo, mantap. Ini jarinya Bu Tabah Helmi sudah dua-duanya naik. Sorry, Bapak ya. Bapak atau Ibu? Oh, Bapak. Mohon maaf. Ya, tadi yang dikenalkan oleh Bu Erni tentu itu, saya hanya asal cuplik karena itu setiap kali diminta untuk seminar-seminar itu ya. Tapi ya anggap saja itu sebagai selingan. Kalau tugas, memang tugas saya utama, saya belum pernah jadi Romo Paroki. Sejak tabisan tahun 2005, saya tugas di seminari, studi di Manila, pulang-pulang ngurusi kampus milik Stikom, milik keuskupan ini. Jadi ya, saya tidak laku di paroki. Ya, tapi saya senang bekerja dimanapun. Ya, ada suster, saya kira tadi ya, suster selamat sore. Iya, lalu ada calon suster yang terlambat masuk juga. Ini ibu-ibu ini, ada bapak-bapak ya tadi yang calon bruder atau calon romo juga ada ya. Iya. Baik, singkat saja itu tadi saya hanya ingin menyapa lebih dahulu. Bapak Ibu, saya mengusulkan satu tema yang barangkali Bapak Ibu agak aneh mungkin ya. Tapi saya ambil dari bacaan hari ini. Boleh saya izin share sebentar ya. Saya izin share screen. Sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Romo. Sudah, oke, baik. Kelihatan hitam atau putih? Hitam, Romo. Oh, hitam. Ya, biar kelihatan antara hitam dan putihnya, saya mulai dengan hitam dulu. Nah, kita sekarang akan kita buka ya. Pertobatan yang membahagiakan. Kutipan ini berdasarkan Lukas 15, 1-10 yang hari ini menjadi bacaan Injil dalam misa. Dan didahului dengan bacaan pertama yang dikutip dari surat Santo Paulus yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah keberuntungan. Nah, tetapi lepas dari semua itu, saya akan mengupas lebih banyak justru pada Lukas 6, 22-6. Nah, kita mulai saja.
Bapak Ibu, kehidupan selalu dimulai dengan nafas. Nafas yang kita tarik melalui paru-paru kita ini untuk nafas kehidupan jasmani. Ya. Menjadi nafas kehidupan jasmani. Sementara hidup manusia itu tidak hanya soal jasmani, tetapi soal rohani. Maka kalau Bapak Ibu rutin berdoa, ini adalah sedang bernafas secara rohani. Maka saya mengajak Bapak Ibu, mari memulai sesi ini juga dengan memohon supaya kita disadarkan bahwa kita punya kehidupan rohani. Saya akan membacakan doa kita dalam renungan ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang bahagia karena pertobatan. Sekali lagi, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang bahagia karena pertobatan. Amin. Nah, Lukas 15:1-10 mengatakan soal sukacita. Ya. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Karena satu orang yang bertobat, maka akan ada sukacita. Ya, kita mulai sekarang begini. Poin penting dalam perikop ini adalah ajaan untuk mengalami sukacita, kebahagiaan sejati dalam hidup. Kalau ditanya siapa yang tidak ingin bahagia dalam hidup, pasti tidak ada. Ya. Kalau Anda ditawari kesusahan, mungkin tidak akan dipilih. Semua orang pasti akan memilih kebahagiaan. Nah, menariknya Bapak Ibu, ada kata akan ada sukacita. Ini mau mengatakan apa? Akan ada sukacita. Ini menunjuk suatu masa atau waktu di masa depan, ya, next, yang ideal, sekaligus suatu tawaran buah atau hasil ketika suatu tindakan itu dilakukan. Dalam konteks ini, tindakan itu adalah bertobat. Ya, bertobat. Pertobatan menjadi jalan menuju pengalaman sukacita, kebahagiaan. Nah, nanti akan saya tunjukkan bedanya antara sukacita, kebahagiaan dengan kesenangan, gitu ya. Nah, yang dipakai oleh Injil adalah kebahagiaan. Nah, saya ingin fokus pada topik pertobatan ini. Ya, tetapi pertobatan yang dihasilkan atau menjadi sebuah hasil kebahagiaan. Apa, mengapa, bagaimana menciptakan, mengalami kebahagiaan itu. Ya. Saya mau nguji dulu nih sekarang. Coba Bapak Ibu bisa nggak menampilkan wajah ceria Anda dengan memberikan saya ikon hati, coba, ayo beri saya ikon hati, coba. Bentar. Hati ada muncul dari Bu Meli. Ada lagi Bu Siolin, ya hati yang begini juga boleh. Ya dari Bu Erni. Nah, lambang orang mengasihi itu kan nggak ada yang begini ya, boleh. Oh, sekarang itu ada yang begini juga ya. Yeah. Ya. Ini satu simbol yang dipakai oleh orang-orang muda. Kebetulan saya sejak tabisan sampai sekarang itu bergaulnya dengan orang-orang muda ya. Mahasiswa, pemudaan, ya sampai sekarang pun juga masih bergelut dengan orang muda. Bahasa simbol itu penting. Nah, bahasa simbol itu penting. Nah, Bapak Ibu, dalam tradisi lama Gereja Katolik, bagaimana kita menggali kitab suci, kita dikenalkan dengan model Lectio Divina. Ini suster, siapa tadi ya namanya? Suster Susana pasti sudah ngelotok bagian ini ya. Apa itu Lectio Divina? Ya, Lectio itu membaca, Divina itu suci. Maka bacaan rohani, bacaan suci. Dan itu tahapnya ada 4.
Lexio membaca, meditatio merenung, oratio itu berdoa, lalu memandang jauh, mengkontemplasikan. Ya, ada 4 tahap ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu juga melatih ini, ya, mempraktekkan model Lexio Divina ini. Yang pertama, saya akan fokus pada bagian kebahagiaan. Ya, yang akan kita baca adalah dari Lukas 6, 20, 26. Apakah saya boleh meminta tolong Bapak Ibu yang hadir di sini untuk membacakan satu persatu ayat per ayat itu? Boleh dibantu Bu Erni? Ibu Erni Setiawati boleh dibantu ayat pertama? Iya, baik Romo. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga, kerajaan Allah." Oke. Diganti yang di bawahnya, yang di layar saya ya, Ibu Felicitas Bella bisa? Ya, bisa Romo. Silakan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Oke, Pak Tabah Helmi. Silakan, Pak. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Oke. Ayat 23, silakan Bu Agnes Bambang, bisa membantu? Di-unmute dulu. Mas, oke, silakan. Bersukacitalah pada waktu itu dan berbahagialah. Saya ketutupan ini Romo sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Oke, Ibu Meli, silakan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ibu Esti. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Suster Susana, boleh berkenan? Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ibu Bapak, Suster yang terkasih, kalau dibaca secara cermat, ya bacaan ini, bacaan yang sangat kontradiktif. Kenapa? Yesus menawarkan sebuah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan Yesus itu sangat-sangat berbeda dengan kebahagiaan yang ditawarkan dunia. Kita lihat bersama. Kita sudah memasuki tahap oratio. Kita memasuki tahap lexio. Yang sekarang kita akan masuk dalam tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, meditatio. Meditatio itu mengulang, mendaras, mengunyah, ya, pelan-pelan menunjukkan proses supaya kita itu mencecap pelan-pelan sabda itu, ya. Meditatio. Nah, meditatio itu seperti kalau Bapak Ibu melihat sapi itu ya. Ada sapi habis makan rumput lalu dia duduk diam sambil mulutnya komat-kamit. Ya, mengunyah.
apa yang telah ditelan ke mulut lalu ke perut, lalu dikeluarkan, dikunyah kembali. Tadi kita juga baru saja mengunyah sabda Tuhan, kita baca, lalu sudah masuk ke pikiran kita ingat-ingat kembali yang muncul apa kita keluarkan. Nah, pengunyahan itu mulai dari apa yang kita ingat dalam bacaan tadi. Ini namanya meditatio. Nah, berbahagialah. Bahagia dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris disebut blessed. Ya, kalau orang Jawa tidak senang ya, tapi bejo. Silakan dicek Bapak Ibu yang mempunyai kitab suci bahasa Jawa, ya, kata berbahagialah atau blessed dalam bahasa Inggris, kitab suci bahasa Inggris, dalam kitab suci bahasa Jawa namanya bejo. Bapak Ibu tahu ya bejo ya. Bejo itu apa? Untung, bejo itu ya tidak hanya sekedar untung, tetapi ada fortune itu ya, ada terberkati gitu ya, terberkati. Nah, kita mau menggali makna kebahagiaan ini. Pertanyaan saya, apakah Anda sekarang sudah bahagia? Kalau Anda punya hati, Anda punya hati, Anda punya hati, apakah ini simbol kebahagiaan yang sejati atau ya kita mengikuti tren saja? Ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu kebahagiaan? Ini yang penting harus dijawab. Ya. Yang kedua, apa bedanya kebahagiaan dengan kesenangan? Ini yang tadi saya singgung di awal ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya bisa merasakan kebahagiaan. Apa bedanya dan bagaimana? Nah, Bapak Ibu, what is happiness? Ya. Orang sering mengatakan happiness adalah sukacita. Oke. Kegembiraan, yes. Ya. Bahagiaan, oke. Ya. Happiness is keselamatan. Bisa juga. Atau juga kebahagiaan itu adalah syukur. Ya. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang bahagia. Ya. Nah, bahagiaan sering dikatakan sebagai joy. Ya. Joy, sukacita. Atau juga sering dikatakan sebagai emot ini, ya, dengan emot ini. Nah, anak ini juga bahagia dengan wajahnya, kalau Anda amati ya. Atau anak ini tercermin dari senyumnya. Kebahagiaan yang muncul dari wajah seseorang itu bisa kita tangkap dari senyumannya. Atau ini, ya, ini bahagia nggak? Ya. Nenek ini mungkin juga kakak ini juga bahagia barangkali ya. Nah, ini sampai ditertawakan sama cucunya. Nah, kebahagiaan itu sangat sederhana Bapak Ibu. Bentar, ini tadi berarti harus di-share sama itunya ya. Saya stop screen dulu. Saya share sama sound-nya. Nah, silakan diamati ya. Ini kebahagiaan atau bukan ya. Tapi saya merasakan bahwa ketika melihat ini, saya sendiri merasa tersetrum gitu ya. Jadi yang bahagia. Ya. Oke. Nah, saya mengajak Anda sekarang untuk melihat apa sih bedanya bahagia dengan senang itu. Orang sering mengatakan aku senang makan pisang karena hobinya adalah buah pisang. Ya, ada juga orang yang mengatakan bahwa aku senang punya mobil. Wah, senang. Ya. Nah, lalu yang lain, aku senang punya uang. Wah, zaman sekarang kalau tidak punya uang ya susah mungkin ya. Lalu aku senang dipuji Romo loh kemarin. Iya, karena apa? Mazmurnya bagus, lektornya bagus, ya misalnya senang dipuji. Tapi ada juga kata-kata begini. Aku bahagia bisa menyekolahkan anakku sampai sarjana, walaupun aku harus bekerja keras untuk itu.
Yang dipakai adalah bahagia. Aku bahagia bisa membantu korban COVID walaupun aku tidak kenal. Ya, aku bahagia. Walaupun juga dengan membantu korban COVID itu ada juga bahaya saya tertular. Ya, aku bahagia bisa membantu teman yang kesusahan, walaupun sebenarnya aku juga masih membutuhkan bantuan orang lain. Ya, aku bahagia bisa melayani tanpa imbalan apapun. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang saya urutkan dalam kesenangan dan kebahagiaan, kira-kira Bapak Ibu bisa merumuskan apa bedanya senang dan bahagia? Ayo, siapa yang bisa memberikan saya keterangan? Silakan. Ayo, apa bedanya senang dan bahagia? Ayo, boleh angkat tangan dari rumusan tadi. Ayo. Bu Saya Erni, coba ya, Romo. senyum-senyum. Silakan, Bu Erni ini. Silakan. Senang itu kalau saya itu sesaat. Senang Makan itu pisang sesaat, oke. sesaat ya. Kalau Oke. bahagia itu rasanya mendapat sesuatu mengalami sesuatu yang membuat diri saya tuh bahagia banget gitu. Jadi Bahagia banget ya. membutuhkan ya seperti tadi kan aku bahagia anakku lulus dari sekolah. Itu kan bahagianya lama gitu, enggak lama ya. Ini ya. berarti soal ini ya, soal waktunya ya, berarti ya lama dan sebentar gitu ya. Ya. Sesaat. Oke, ada lagi? Saya mau. Silakan, Bu. Ya, saya mencoba kalau senang itu hampir semuanya dilihat dari duniawi. Senang itu duniawi. Ya. Kalau bahagia? Sedangkan bahagia itu dari hati yang terdalam yang bukan ukurannya duniawi. Oke, oke. Tapi kalau tadi bahagia karena bisa menyekolahkan itu duniawi atau surgawi? Ya, itu kepuasan batin. Kepuasan batin. Yes. Oke, betul ya. Ada lagi, ayo. Ini tidak ada yang salah ini. Ayo, siapa? Apa bedanya senang dan bahagia yang tadi saya tunjukkan? Contohnya itu. Saya ya, Romo. Silakan, Bu Justina ya. Ini belum kelihatan wajahnya nih. Oh iya. Iya. Soalnya pakai handphone, keder. Oke, tidak apa-apa. Silakan, Ibu. Kalau dari rumusan Romo ya, senang itu kebanyakan ke pribadi. Senang diri itu sendiri. pribadi, betul. Oke, terus kalau bahagia? Kalau bahagia kebanyakan untuk orang lain. Bagian itu untuk orang lain. Yang bisa kita bantu. Oke, betul, betul. Ada lagi, satu lagi? Bapak, Ibu, Suster? Senang, bahagia. Coba. Ya, saya tampilkan lagi. Apa sih bedanya senang dan bahagia itu? Bentar ya. Senang itu bisa sebagai hobi ya. Senang itu bisa? Sebagai hobi. Sebagai hobi, oke. Kalau bahagia? Kalau bahagia itu lebih mendalam, lebih lama, tahan lama, dan juga berdampak yang lebih positif ke depannya. Oke, betul. Oke, ya. Ada begitu banyak alasan orang membedakan antara senang dan bahagia. Mari kita lihat bersama. Nah, kalau lihat ini ya Bapak Ibu ya, kita langsung akan bisa mendeskripsikan, menjelaskan perbedaan antara keduanya itu. Sangat-sangat mudah. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Bedanya senang dan bahagia. Sekilas, Bapak Ibu, kalau melihat antara orang senang dan bahagia itu sesuatu yang sama. Padahal sebenarnya itu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Ya, bedanya di mana? Senang adalah ketika seseorang menerima hadiah atau pemberian dari orang lain berupa sesuatu yang sangat diharapkan. Ya, menerima. Yang kedua, bahagia adalah perasaan yang timbul ketika kita bisa memberikan pada orang lain.
sehingga orang lain bisa merasa senang. Nah kan? Kebahagiaan derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kesenangan. Dan kebahagiaan bisa diperoleh dengan membuat orang lain senang. Karena orang mendapatkan kan senang ya. Tapi orang memberi itu bahagia. Nah, posisi orang yang bahagia, telapak tangannya akan ada di atas begini. Ini orang bahagia. Peduli dengan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Tadi seperti dikatakan oleh Ibu, saya lupa tadi. Oleh Ibu Justina ya, kalau tidak keliru. Ya. Sementara posisi orang yang senang, tangannya menadah ke atas. Siap menerima. Ini orang senang. Ini orang bahagia. Ya. Nah, orang yang mencari senang cenderung mementingkan diri sendiri. Peduli amat dengan orang lain. Pokoknya aku senang. Orang Jawa, nek ngomong pokoknya ya tidak pernah akan peduli dengan orang lain. Pokoknya, ya, pokoknya. Nah, Bapak Ibu, suster yang terkasih, orang senang belum tentu bahagia. Ya, orang senang belum tentu bahagia. Buktinya apa? Saya mengira orang-orang ini senang, tapi apakah sungguh dia bahagia? Saya tidak yakin. Ini juga senang, karena bisa makan makanan favorit. Soal berat badan mungkin tidak menjadi pertimbangan ya. Yang penting senang. Ya. Bahagia. Bahagia belum tentu senang. Kalau Anda melihat Bapak ini, siapa yang kuat memanggul dua anak ini? Mungkin berat ya. Tetapi lihat dari wajahnya. Kebahagiaan itu muncul dalam cerminan senyum kedua anak ini dan juga bapaknya. Atau bapak ini, ya, bapak ini tidak punya kaki, tetapi dia bekerja keras untuk kebahagiaan orang lain, bukan untuk dia sendiri. Kalau dia merasa cacat, dia ingin dikasihani, ya dia nggak harus bekerja keras. Bisa-bisa dia minta supaya orang lain mengasihani dia. Ya. Tapi tidak. Walaupun ada keterbatasan fisik, dia tetap ingin membahagiakan dirinya dengan membuat orang lain senang. Yaitu terutama keluarganya. Ini bedanya Bapak Ibu. Bahagia dan senang. Maka dalam Injil itu tidak disebutkan 8 sabda senang. Tidak ada. Dan itu bukan kesalahan terjemahan. Translator, bukan. Injil menggunakan 8 sabda bahagia. Ya, 8 sabda bahagia. Berbahagialah, 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 dan berbahagialah. Nah, ini pun tampak dalam kebahagiaan seorang bapak. Ya. Dalam keterbatasan fisik yang sudah sepuh gitu ya. Tapi dia melihat bahwa di situ tercermin kebahagiaan, kepuasan batin ketika dia harus bekerja keras untuk anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, inilah kebahagiaan yang sejati. Ketika Anda melihat wajah Yesus yang memberikan dirinya tanpa harapan apapun, dia bahagia. Ketika tadi diawali dengan jalan salib, Yesus yang dicambuk, dia yang menderita, dia tidak mencari kesenangan sendiri. Tetapi dia bahagia karena bisa menebus dosa manusia. Ini contoh kebahagiaan yang sejati. Tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Bapak Ibu setiap setiap Kamis ya. Setiap Kamis Bapak Ibu ditawari kebahagiaan melalui jalan salib itu. Maka mari kita bercermin terhadap hidup kita sendiri. Sudahkah kita bahagia? Are you happy? Ya. Ingat, happy is not only senang, tetapi happy adalah bahagia.
Bahagia bukan soal apa yang aku terima, tetapi apa yang sudah aku berikan. Nah, we are the reason. Kitalah yang menjadi alasan Tuhan Yesus berbahagia. Menjadi pribadi yang bahagia. Pernahkah Anda merasa kebahagiaan dalam hidup? Apa yang paling membuat Anda bahagia? Itulah sesuatu yang paling berarti dalam hidup. Ya. Dulu saya itu pengen cita-citanya menjadi tentara. Kenapa? Jadi tentara itu kan gagah gitu ya, pakai seragam, hormat, gitu kan. Lalu mungkin macam. Lalu setelah peristiwa kesini-sini, saya kok ingin melihat bahwa sosok orang hidup itu bukan soal hanya kehormatan, soal apa yang aku punya. Akhirnya lalu berubah cara berpikirnya. Bukan soal apa yang bisa aku dapat, tapi apa yang bisa saya beri. Pengolahan itu jauh, Bapak Ibu. Lama untuk bisa menemukan itu. Maka kalau Anda menemukan sesuatu yang paling membahagiakan dalam hidup, itulah spiritualitas Anda. Spiritualitas berarti roh yang mendorong, memotivasi orang, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, semua orang sudah dibaptis, dan kita semua dipanggil menjadi pewarta kabar gembira. Maka, sebelum mewartakan kabar sukacita kegembiraan, kita mestinya juga sudah mengalami itu sendiri. Saya mau bertanya, Bu Faria, ya, pernah makan es krim, Bu? Ya, pernah, Mo. Rasanya apa? Halo? Rasanya ya. es krim itu apa? Enak. Enggak, rasanya apa? Seumpama nih, saya belum pernah makan es krim. Coklat, vanila. Enggak rasanya. Manis. Manis, oke ya. Seumpama aku belum pernah makan es krim, tahu saya yang manis itu adalah gula. Apakah manisnya gula sama dengan es krim? Tidak. Tidak. Apakah manisnya es krim itu kayak manisnya semangka? Tidak. Tidak. Bapak Ibu, sesuatu hanya bisa kita connect cerita sama kalau kita sama-sama pernah makan. Bu Faria mengatakan kita pernah makan es krim coklat. Dan saya terbayang ketika saya pernah makan es krim coklat, maka rasanya kayak gitu. Hanya kalau saya pernah merasakan. Maka Anda hanya akan bisa menjadi pewarta kabar gembira kalau Anda juga pernah mengalami kebahagiaan. Nah, tidak mungkin kita berbagi yang kita tidak punya. Maka orang hanya bisa berbagi kalau dia punya. Ya. Salah satu adalah kabar sukacita itu. Nah, kabar sukacita itu dari mana? Dari apa yang Anda alami dalam hidup. Kalau tidak, itu semuanya teori. Semuanya teori. Ya. Nah, aku bahagia. Nah, aku bahagia. Rasa bahagia mendorong orang keluar dari cangkang dirinya untuk melakukan sesuatu, doing something to others. Melakukan sesuatu ke orang lain. Kalau orang masih cenderung ada dalam cangkang dia mungkin akan mengalami kesenangan semata. Maka wujud nyata kebahagiaan adalah kemauan berkorban dan melayani. Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu tayangan ini. Film ini sudah sekian lama saya tonton berkali-kali dan selalu memberikan pesan yang sangat mendalam bagi saya. Ya. Sebentar saya izin untuk menyetelkan filmnya ya, boleh ya?
Oke. Kalau nanti tidak ada suaranya, tolong saya diberitahu. Film ini sudah agak lama, tetapi saya selalu terinspirasi oleh film si anak kecil ini. Apakah sudah ada suaranya? Ada suaranya ya? Ada. Motivasinya untuk terus berjuang. Nggak ada suaranya, Mo. Nggak ada suara, Mo. Halo? Nggak ada suaranya. Oh alah, sorry. Tadi saya pikir sudah ada suaranya. Bentar. Tadi ada. Oh, hilang? Iya, betul. Oh, sebentar ya. Kok bisa hilang sendiri? Bentar ya. Zero, Mo. Sudah ada? Dan dia nggak pernah galak. Bisa. Waktu masih kecil aku pernah. Tuh. Seperti Bapak. Ya, sudah. Seperti apa sih ayah kamu? Karena aku pengen berbakti kedua orang tua. Mungkin misalkan Allah hari ini lolos. Mudah-mudahan aja aku bisa pengen pulang ke Rangkas. Oke, siapa namanya? Nama anak tadi siapa? Farizal. Usianya berapa? 10. 10. Dia masih punya orang tua? Enggak. Tidak. Dia kerja apa? Ngamen. Ngamen. Tinggal di mana? Yayasan apa tadi, anak jalanan ya? Ya, Sanggar Anak Jalanan. Sanggar Anak Jalanan. Bapak Ibu, kalau melihat ini, mungkin kita melihat bahwa dia nggak senang. Betul dia senang. Tapi dia bahagia. Ketika ditanya, kamu masih sekolah? Tidak. Enggak. Adiknya masih sekolah enggak? Adiknya masih sekolah. Tapi dia tidak. Dia ngamen untuk beli beras dan untuk menyekolahkan adiknya. Lihat, seorang anak 10 tahun sudah mampu melihat bedanya senang dan bahagia. Saya melihat nonton film anak ini, ya berkali-kali selalu saya nggak kuat berbesmili gitu ya. Kenapa? Karena film ini bicara soal kehidupan nyata. Ini bukan sekedar entertain. Ya. Kehidupan nyata yang dilihat orang lain dengan tulus hati akan menyentuh hati orang. Ya. Pak Rizal telah menunjukkan contoh bagaimana orang bisa hidup bahagia. Nah, oke, saya lanjut. Bentuk kebahagiaan adalah kemauan melayani. Si Farisal mampu mengambil sikap untuk melayani untuk adiknya. Walaupun sebenarnya untuk anak seusia 10 tahun, mungkin dia juga masih pengen ya main-main game dengan anak-anak, ngapain berpikir adiknya. Tapi dia tidak. Melayani. Ya. Melayani berarti memberi. Ya, memberi dan memberi. Nah, saya tidak akan lanjut saja ini. Oke. Nah, aku bahagia karena aku bisa mengalahkan keakuanku. Keakuanku itu kan biasanya yang mencari, ini loh aku. Ya. Tolong aku juga dipertimbangkan keakuanku. Nah, silahkan lihat pada bagian ini. Bapak Ibu tahu ini suster siapa? Suster Susana terkenal dengan suster ini? Suster ini adalah suster dari Lampung. Dia bekerja di sebuah sekolahan
Setiap hari dia berangkat dari biaranya ke sekolahan itu naik angkot. Suatu pagi dia naik angkot, yang ada di situ cuma sopirnya, lalu ada orang muda di belakang dan suster itu. Dalam perjalanan, ketika di tengah jalan, orang muda itu mendekati suster, dia merenggut tasnya, lalu menendang suster itu keluar, dan angkotnya lari. Dan suster itu semuanya apa namanya sakit tentu ya, babak belur gitulah, karena jatuh dari angkot dan ditendang oleh laki-laki itu. Lalu dalam hitungan jam, yang menendang dan angkot serta sopirnya itu ketangkap polisi dan dibawa ke depannya suster. Ya, suster itu bisa ngapain? Dia salaman dan dia memaafkan anak itu. Suster ini bahagia karena bisa mengalahkan keakuan beliau. Contoh lain, ini adalah Uskup Agung Medan. Bapak Ibu tahu siapa yang di sebelah kanan kirinya ini? Dia adalah kedua orang tua pelaku penyerangan terhadap pastor yang pada waktu misa tiba-tiba ada anak maju dan menyerang dengan bom. Dan dia datang ke keuskupan, dirangkulnya. Bapak Uskup memberikan contoh bagaimana mengalahkan keakuanku dan menjadi bahagia. Atau Bapak Ibu pernah melihat juga, ini adalah Mehmet Aliaca, dan ini adalah Santo Yohanes Paulus II. Ketika pada waktu itu audiensi, beliau masih menjadi paus, seseorang dari jarak jauh menembak dia, dan akhirnya paus tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, lalu ketika sadarkan diri, dia bertanya kepada yang berjaga, tolong bawa saya kepada orang yang menembak saya. Dan apa yang dikatakan paus kepada Mehmet Aliaca? Aku mengampuni. Lihat, orang bahagia mampu mengalahkan keakuanku, keegoisanku, kesenanganku. Nah, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sabda yang sama dicontohkan juga oleh Yesus bagi mereka yang telah menganiaya dia. Bukan celaan, bukan hinaan, bukan sesuatu yang ingin membalas yang dilakukan orang kepada dia, tetapi justru Yesus mendoakannya. Nah, bagaimana aku bisa merasa bahagia di saat saya sendiri sedih? Ya, pertanyaannya demikian kan? Bagaimana aku bisa merasa bahagia ketika aku sendiri merasa sedang dalam kekalutan? Ya, kalau orang Kristen, orang Katolik masih bertanya seperti itu, nek kowe takon aku takon sopo? Ya. Orang Katolik kok masih bertanya begitu? Maka, bagaimana orang mampu mengalami kebahagiaan yang sejati? Caranya adalah mari kita belajar dari Yesus. Kita sering mengatakan Yesus guru, tapi kita tidak pernah belajar dari dia. Kita mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi pernahkah kita juga membuat Yesus Tuhan kita itu sungguh yang paling utama dalam hidup? Ya. Santo Yohanes Kristotomus, seorang karismatis, ya, tokoh bermulut emas, mengatakan kalau kamu mau mengenal Yesus sang guru, sumber kebahagiaan, bacalah kitab suci. Bacalah kitab suci. Bukan cerita-cerita Yesus yang lain, bacalah kitab suci. Nah, mau belajar merasa bahagia dari sang guru? Mari. Saya ambilkan dari teks Kolose saja. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, ya, kita itu dipilih ya, dan dikuduskan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat persatuan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Nah, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu. Nah, teman-teman,
Kalau kita melihat ini, Bapak Ibu, Suster, orang bahagia adalah orang yang mampu mengenakan pakaian rohani yang disematkan oleh Yesus. Kesabaran, kemurahan hati, belas kasihan. Inilah. Maka ya, kita mau sekarang memasuki tahap doa, oratio. Bacaan tadi yang kita baca dari Injil Lukas mengantar kita pada pertanyaan-pertanyaan renungan ini, refleksi ini. Apa sih yang paling membuat saya merasa bahagia dalam hidup? Kalau seorang ibu yang harus bangun pagi-pagi, memasakkan suami dan anaknya, dia mungkin agak repot, bangun masih ngantuk-ngantuk, dingin, ya, sementara suami dan anaknya masih ngorok, ya. Tapi dia bahagia, dia merasa puas secara batin. Itulah kebahagiaan, karena ibu bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk orang lain. Kalau bapak harus bekerja, pagi-pagi berangkat, ya, capek, sementara anaknya main game di rumah, istrinya arisan atau bahkan healing kemana, gitu ya. Tapi bapak itu tetap saja mengatakan, aku bahagia. Nah, kebahagiaan rupanya bukan soal apa yang aku dapat, apa yang aku terima, tetapi apa yang aku berikan. Kontemplatio, ini sebuah rencana hidup ke depan. Niat konkret apa yang akan saya bangun untuk memperjuangkan komitmen dalam mengikuti Yesus dengan semangat kebahagiaan itu. Untuk bisa merasa bahagia, kita harus berani memberi. Apa yang akan saya berikan kepada orang lain supaya kita bisa merasa bahagia. Bapak, Ibu, Suster yang terkasih, kebahagiaan dari sebuah pertobatan. Itulah topik kita. Maka kalau Anda ingin bahagia, mari bersama dengan saya, bersama dengan teman-teman, yuk mulai bertobat, yuk. Bertobatnya dalam hal apa sih? Satu, soal kesadaran dulu. Kalau aku punya, itu bukan punyaku saja. Tetapi aku harus mampu membahagiakan diri dengan memberi. Memberi tidak hanya selalu dalam hal fisik, dalam hal manusiawi. Tetapi berilah doa. Memberi perhatian. Memberikan hal-hal yang tidak kelihatan orang lain. Tetapi sangat penting. Nah, ini pun termasuk bagaimana kita membangun kebahagiaan dengan pertobatan. Demikian Ibu Bapak Suster yang sangat saya kasihi, sangat saya muliakan, ajaan saya untuk membangun kebahagiaan melalui pertobatan sikap, pertobatan perilaku, dan juga pertobatan bangunan mindset yang baru bagi orang lain. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Romo Ari. Sungguh ya masukan buat kita bahwa kebahagiaan itu bukan cuma kalau kita senang menerima. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah kalau kita bisa memberi dan kita bisa keluar dari keegoisan kita. Berarti out of the box ya Romo ya. Meninggalkan kesenangan kita untuk membuat orang lain bahagia. Dan kebahagiaan itu kita peroleh bila kita ada pertobatan, baik sikap, tingkah laku, maupun mindset kita sebagai ya manusia ya Romo. Manusia ini kan suka mempunyai pikiran negatif itu, kata Rono, harus kita rubah mindsetnya jadi positif. Betul. Betul. Ya, mari kita mencapai kebahagiaan itu dengan, yaitu tadi kata Romo, pertobatan dan memberi terutama. Memberi yang apa yang kita bisa lakukan, yaitu pelayanan kepada orang lain. Gitu Romo ya. Terima kasih Romo. Ini merupakan suatu masukan yang baik bagi kami untuk kita bisa berjuang dan berproses untuk merubah hidup kita. Semakin kudus di hadapan Tuhan.
Ya Romo. Amin. Amin. Kita lanjut, kita foto bersama dulu ya. Silakan Feli atau Meli. Baik. Mohon dibuka semua kameranya. Bapak Ibu. Bu Agnes Bambang. Oke, saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Ibu F. Baik, Bu. Ibu Erni, silahkan. Iya. Silakan Ibu Varia yang akan melanjutkan dengan buku harian Santo Faustina. Silakan Bu Varia. Baik, wow, saya masih terpesona ini. Romo Ari, luar biasa. Luar biasa. Betul-betul hebat. Ya teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan Romo Ari, kita dimampukan untuk menjadi orang yang bahagia. Yes. Karena sebenarnya dari tadi saya merenungkan, iya ya, tujuan kita hidup untuk apa? Untuk bahagia. Ya kan? Nah, bukan untuk senang-senang, tapi untuk bahagia. Wow, keren Mo. Terima kasih banyak Mo. Baik, teman-teman, saya hari ini sedikit juga mengambil dari buku harian Santa Faustina. Kita mau belajar bersama-sama apa yang ditulis di dalam buku harian Santa Faustina dan bagaimana spiritualitas Santa Faustina. Oke. Iya, baik. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah ya? Belum. Hah? Belum. Wow, tunggu. Wow, kenapa ini? Tunggu ya. Belum. Share. Sekarang juga belum ya? Belum ada, Pak. Oke. Share. Ini sudah di-share. Lalu katanya invalid. Bentar, saya ulang lagi. Iya. Baik, teman-teman. Hari ini kita diajak sama Romo Ari untuk menyadari pertobatan yang membahagiakan. Ya, atau tadi Romo Ari sudah memberikan banyak sekali permenungan buat kita, PR buat kita, untuk mencapai kebahagiaan atau kebahagiaan yang sejati, itu hanya bisa dilewati dengan yang namanya pertobatan. Nah, baik, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk belajar dari Santa Faustina. Iya. Saya mulai dari apa itu pertobatan. Nah, ini dia. Baik ya. Saya menyoroti tentang pertobatannya. Kalau tadi Romo Ari lebih banyak ke arah kebahagiaannya, lalu saya mencari di buku harian Santa Faustina, kalau tentang bahagia itu banyak sekali dan saya mencoba untuk mencari yang berkaitan dengan pertobatan. Nah, saya mulai dari BHSF 1577. Baik. Siapa yang mau membacakan? Silakan teman-teman. Langsung aja. Aku ya, Far. Yuk, silakan. Katakanlah kepada jiwa-jiwa agar mereka tidak memasang dalam hati mereka sendiri rintangan-rintangan terhadap kerahimanku yang sedemikian ingin bertindak dalam diri mereka.
Kerahimanku bekerja dalam semua hati yang membuka pintu baginya. Baik orang berdosa maupun orang benar membutuhkan kerahimanku. Pertobatan adalah rahmat dari kerahimanku, demikian juga keteguhan hati. Baik, terima kasih Bu Erni. Teman-teman, kita mau melihat apa arti pertobatan yang dituliskan oleh Santa Faustina. Ya, ini yang saya spotlight merah. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Pertobatan adalah rahmat dari kerahimanku, kata Yesus. Jadi, pertobatan itu bukan usaha dari manusia. Bukan. Artinya, manusia bisa bertobat itu hanya dengan pertolongan rahmat dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kalau kita dengan kekuatan kita sendiri untuk kita bertobat, rasa-rasanya kita seringkali gagal total. Ya kan? Maka, Faustina menuliskan pertobatan adalah rahmat dari kerahiman. Suruh stop dulu. Demikian juga keteguhan hati. Jadi, teman-teman, mari kita sadari bahwa tadi kesimpulan dari pengajaran Romo, kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sejati, itu bisa dicapai dengan cara pertobatan. Bagaimana kita bisa melaksanakan pertobatan? Kita harus sadar bahwa pertobatan merupakan hadiah, anugerah, rahmat dari kerahiman Allah. Nah, jadi dengan kata lain, kerahiman Allah ya, itu bekerja di dalam semua hati manusia yang mau membukakannya. Jadi, kalau kita mau bertobat, niatnya di pikiran, yes, semangat aku mau bertobat. Tetapi kita tidak pernah mau membuka hati kita menerima rahmat kerahiman Allah. Maka pertobatan itu tidak akan pernah terjadi. Atau mungkin pertobatan itu hanya sebatas permukaan. Belum sampai ke dalam hati yang paling dalam. Karena yang namanya pertobatan itu hanya bisa terlaksana karena rahmat kerahiman Allah. Gitu ya. Jadi teman-teman, yang namanya pertobatan bukan hanya sekedar masuk ke ruang pengakuan dosa, lalu sesudah romonya memberikan penintensi, menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan hukumannya, dan kita melakukan doa-doa yang dianjurkan atau sebagai penintensi kita, langsung kita mengatakan selesai, saya sudah bertobat. Bukan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari pertobatan itu adalah rahmat dari kerahiman Allah, maka terus-menerus kita berjuang untuk berani membuka hati lebar-lebar dan mempersilahkan kerahiman Allah itu memenuhi hati kita. Dengan demikian, kita step by step, terus-menerus berjalan bersama Allah Sang Maha Rahim untuk disempurnakan, untuk dikuduskan, untuk dibebaskan dari segala macam keegoisan kita. Karena tadi udah sangat jelas Romo Ari menjelaskan bagaimana kita bisa bertobat. Syaratnya hanya satu, keluar dari ego kita. Harus berani melepaskan aku, dan aku. Ini sangat bertentangan dengan diri kita. Karena pada umumnya manusia itu pasti mengutamakan akunya. Contoh simpel aja, kalau kita berdoa. Berdoa itu berapa kali, coba dihitung, berapa kali kita dalam doa kita menyebutkan
aku, atau ku. Tuhan berikanlah aku ini. Tuhan mampukanlah aku ini. Terus menerus aku, dan aku. Ya, maka bagaimana kita bisa terus menyadari, terus membuka hati, meminta rahmat kerahiman dari Allah. Ya, karena Allah mengatakan, Yesus mengatakan bahwa kerahiman Allah itu sebenarnya ada di dalam, diperuntukkan bagi semua orang yang mau membuka hatinya. Ya. Nah, lalu Faustina menuliskan juga, baik orang berdosa maupun orang benar, itu semuanya membutuhkan kerahiman Allah. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan kerahiman Allah. Karena kenyataannya, kita bisa sampai kembali ke pangkuan Bapa, kita bisa sampai ke rumah Bapa, itu karena kerahiman Allah. Nah, teman-teman, mari kita lihat tulisan Faustina yang lain. Silakan tadi siapa yang mau membacakannya yang belum dapat giliran. Monggo. 1397. Tuhan berkata kepadaku, hilangnya setiap jiwa menggelamkan aku ke dalam kesedihan yang menyayat hati. Engkau selalu menghibur aku setiap kali engkau mendoakan orang-orang berdosa. Doa yang paling menyenangkan hatiku adalah doa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Ketahuilah, putriku, bahwa doa semacam ini selalu didengarkan dan dijawab. Baik, terima kasih Bro Helmi. Lihat teman-teman, tadi di dalam bacaan Injil, perumpamaan yang yang Yesus berikan, bahwa Yesus punya 100 domba, yang hilang satu, Yesus mencari yang satu itu kembali, dan itu mencapai kebahagiaan. Seluruh isi surga, satu orang bertobat, seluruh isi surga berbahagia. Tadi si ibu yang kehilangan uangnya, kehilangan dirham, walaupun cuma satu keping yang hilang, tapi kalau dia bisa menemukannya, itu digambarkan betapa sukacitanya. Nah, maka Yesus juga berkata kepada Santa Faustina, hilangnya setiap jiwa menenggelamkan aku ke dalam kesedihan yang menyayat hati. Yesus berkata, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka di dalam Injil Lukas itu jelas digambarkan Yesus punya 100 domba yang hilang cuma satu. Tapi bagaimana sikap Yesus? Meninggalkan yang 99 dan berusaha mencari yang satu itu. Nah, begitu ketemu yang satu, digendong, dibawa pulang. Dan di situ dikatakan satu orang bertobat, seluruh isi surga bersuka cita, berbahagia. Ya kan? Nah, lalu bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, engkau selalu menghibur aku setiap kali engkau mendoakan orang berdosa. Pertanyaan buat kita semua, berapa kalikah kita mendoakan orang-orang berdosa? Atau ingatkah kita kepada mereka? Contoh konkretnya tentang sekarang nih yang lagi hits, yang lagi hot. Berita semua TV tentang Ferdy Sambo. Ya kan? Semua. Sedang dicari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya udah jelas yang salah yang membunuh toh ya. Sudah jelas ada korbannya. Kok masih macam-macam prosesnya. Nah, teman-teman, apakah kita juga mendoakan dia
dan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu? Ataukah setiap kali kita mendengar dan melihat acara televisi itu, kita mengeluarkan kata-kata kebencian, mengumpat, rasain lo, goblok lo, gila lo, apapun itu yang keluar dari mulut kita. Nah, mari teman-teman, dari hal yang kecil itu kita latih. Kita latih hati nurani kita. Kita latih pikiran kita. Kita latih mulut kita. Supaya apa? Supaya tadi Roma mengatakan, mari kita selalu berlatih untuk melihat dari sisi positif. Yang kita lihat harus yang plusnya. Bagaimana kita bisa menemukan yang positif dari orang yang menjengkelkan, dari orang yang jelas berbuat salah, berbuat dosa. Itu dosa besar membunuh orang. Ya. Tapi mari teman-teman, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Santa Faustina. Engkau selalu menghibur aku, kata Yesus, setiap kali engkau mendoakan orang-orang berdosa. Teman-teman, mari kita juga mempraktekkan, mendoakan orang-orang yang berdosa. Mendoakan. Gampang kan? Cuman berdoa-doa kok. Tapi doanya benar-benar dari hati. Ya, doa yang paling menyenangkan hatiku, kata Yesus, adalah doa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Bagaimana keterlibatan kita di dalam membawa jiwa-jiwa supaya mereka juga menyadari dan segera bertobat. Bukankah itu juga perutusan untuk kita semua? Kita setiap kali selesai misa, setelah mendapat berkat dari Romo, kita diutus. Pergilah. Pergilah untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Untuk mencari jiwa-jiwa yang sesat, yang berdosa. Jiwa-jiwa diajak untuk bertobat. Itu tugas perutusan kita loh. Ya. Nah, lalu Yesus menjamin doa kita pasti akan didengar dan pasti akan dijawab setiap kali kita berdoa untuk orang-orang yang berdosa. Tidak pernah Allah itu menutup pintu hatinya, tidak atau menolak orang-orang yang berdosa yang dengan sungguh-sungguh hati mau bertobat. Tidak pernah ditolak. Justru Yesus mengajak, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Letih lesu dan berbeban berat. Itu bukan hanya capek karena permasalahan kita. Tapi yang paling penting, Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat kita bukan masalah, tetapi dosa-dosa kita. Itulah yang menjadikan kita berbeban berat. Maka setiap kali kita datang kepada Tuhan, itu tujuan utama kita, itu harusnya kita melepaskan dosa-dosa kita. Yaitu pertobatan. Ya, oke. Nah, ini lagi. Coba kita lihat yang nomor 1. Ayo, tadi siapa yang mau baca lagi? BHSF 1. Oh kasih abadi, engkau memerintahkan supaya gambar kudus-Mu dilukis, dan engkau mewahyukan kepada kami sumber kerahiman yang tak terselami. Engkau memberkati siapa saja yang menghampiri sinar-Mu, dan jiwa yang serba hitam akan berubah menjadi seputih salju. Oh Yesus yang manis, disinilah engkau membangun tahta kerahiman-Mu untuk membawa sukacita dan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Dari hati-Mu yang terbuka, ibarat dari suatu sumber yang jernih, mengalirlah penghiburan kepada hati dan jiwa yang bertobat.
Semoga pujian dan kemuliaan bagi gambar ini tidak pernah berhenti mengalir dari jiwa manusia. Semoga pujian kepada kerahiman Allah meluap dari setiap hati, kini dan pada setiap saat, dan selama-lamanya, oh Allahku. Baik, terima kasih Ibu Ernijati. Nah, teman-teman, kita lihat ya, si Santa Faustina mengatakan, engkau memerintahkan supaya gambar kudusmu ini dilukis. Kita tahu gambar apa yang dimaksud? Gambar kerahiman Allah yang mencurahkan darah dan air dari hati Yesus yang Maha Kudus. Ya kan? Nah, lalu engkau memberkati siapa saja yang menghampiri sinarmu. Siapa aja. Artinya bukan hanya orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen, tapi siapa saja yang menghampiri sinarmu. Dan jiwa yang serba hitam karena penuh dengan dosa akan berubah menjadi seputih salju. Ya, teman-teman, ini juga merupakan janji Tuhan di dalam kitab Mazmur, banyak dikatakan ya, walaupun dosanya semerah kermisi, tetapi bisa menjadi seputih salju. Dengan cara apa? Dengan cara mau bertobat. Ya. Lalu Faustina mengatakan, engkau membangun tahta kerahimanmu untuk membawa sukacita dan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Ingat teman-teman, Yesus juga mengatakan pesta kerahiman ilahi itu merupakan papan terakhir ya bagi orang-orang berdosa yang pada saat menjelang ajalnya, detik-detik terakhir meninggalkan dunia, mereka mau mengakui, mau menyerahkan dirinya kepada Yesus Sang Maharahim. Mau percaya kepada kerahimannya. Itu pesta kerahiman Allah menjadi papan terakhir, menjadi sarana yang luar biasa untuk memberikan pengampunan dosa. Yesus mengatakan barang siapa ikut serta di dalam perayaan pesta kerahiman ilahi, yaitu minggu kedua setelah Paskah, yang tentunya memenuhi syarat, akan mendapatkan indulgensi penuh. Nah, teman-teman, baru kemarin tanggal 2 November, kita juga mendapatkan indulgensi penuh di saat kita mendoakan arwah-arwah ya, siapapun yang sudah mendahului kita ya, dengan misa. Orang yang datang misa, mendoakan orang misa arwah, mendoakan mereka, kita juga mendapatkan indulgensi. Baik untuk orang yang kita doakan, arwah atau jiwa yang kita doakan, dan juga untuk kita yang mendoakan dengan sungguh-sungguh. Dari hatimu yang terbuka, ibarat suatu sumber yang jernih, mengalirlah penghiburan kepada hati dan jiwa yang bertobat. Maka teman-teman, pesannya Yesus, pandanglah lukisanku ini. Pandanglah kedua sinar yang keluar dari hatiku yang maha rahim. Barang siapa membenamkan diri di dalam lautan kerahimanku, maka ia akan mendapatkan apa tadi? Akan mendapatkan penghiburan ya, dan pertobatan yang sejati. Sekalipun dosa kita banyak, bahkan dikatakan hitam, kita bisa menjadi putih seperti salju. Nah, itu teman-teman, hari ini saya singkat aja. Lebih baik 10 menit ini kita gunakan untuk tanya jawab kepada Romo Ari ya. Baik teman-teman, kita nanti lanjut lagi kapan-kapan karena kesempatan bersama dengan Romo Ari lebih penting. Maka jangan lupa Yesus engkaulah andalanku. Itu kuncinya, itu resepnya. Bagaimana supaya kita terus-menerus bisa mencapai pertobatan yang sejati.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan Bu Erni supaya ada pertanyaan untuk ditujukan kepada Romo Ari. Makasih. Maaf, Romo Ari sudah nggak ada. Udah Romo keluar Ari duluan. pamit karena mau ada pertemuan konferensi dengan Ignatius Yonan, Pak Ignatius Yonan. Oke. Kalau begitu saya lanjut dulu sebentar ya. Boleh ya? Boleh. Sebentar. Oh. Kalau gitu saya lanjut sebentar ya teman-teman, karena ini menurut saya bagus nih. Ya. Oke. Tadi sampai di sini ya? Sampai di mana ya? Nomor 1. Nah, oke. Sekarang ini teman-teman, kita lihat ini ya. Ya. Ini doanya Santa Faustina. Santa Faustina berdoa kepada Yesus untuk siapa? Kita lihat bersama ya. Oh Yesusku, aku mohon kepadamu untuk seluruh gereja. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Faustina mengatakan, berilah dia cinta dan terang rohmu, dan berikanlah kuasa kepada kata-kata para imam. Lihat ya, romo-romo itu harus kita doakan. Ya, jangan diganggu. Romo itu sekolahnya dia susah-susah. Maka mari kita mendoakan Romo supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Jadi ini Faustina berdoa supaya romo-romo, imam-imam diberi kuasa supaya kata-kata Romo itu sungguh-sungguh menyentuh hati para pendosa untuk segera bertobat. Nah, itu ya. Lalu Faustina mengatakan, Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh. Kiranya Engkau sendiri yang menjaga mereka dalam kekudusan. Ya. Nah, oh Imam Agung Ilahi, yaitu Yesus, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Lihat teman-teman, para imam itu benar-benar menjadi sasaran yang terus-menerus dari roh jahat. Roh jahat itu iblis yang ingin menjerat, yang ingin menangkap, yang ingin menjatuhkan para romo, para imam. Ingin mencelakakan mereka. Maka itu kita terus-menerus punya tugas, punya kewajiban untuk mendoakan para imam. Ya, Faustina mengatakan, semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Teman-teman, mari doa ini, ya, semua nanti teman-teman catat ya, nomor 1052. Ini tugas kita semua untuk mendoakan para imam. Kita mohon terang dari Kristus. Kita mohon rahmat kerahiman Tuhan. Kuasa kerahiman Tuhan untuk menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam. Maka kita harus terus-menerus mohon kerahiman Allah. Ya, dengan doa koronka, dengan membaca buku harian Santa Faustina, terus-menerus kita mengandalkan Yesus, mohon kekuatan dari kerahiman Allah supaya menjaga para imam kita dari jeratan si iblis. Supaya romo-romo kita tetap di dalam kekudusannya. Itu intinya. Baik teman-teman, masih ada 5 menit, silahkan Ibu Erni. Ya. Saya kembalikan Bu Erni. Oke, terima kasih Varia. Tadi kita sudah mendengarkan dari BHSF ya, 1, 2, 3, 4, 5 nomor ya Varia ya.
Yes. Semuanya tentang pertobatan. Ya. Bagaimana pertobatan itu kita lakukan karena kerahiman Allah yang begitu besar. Jadi nggak ada tuh kalau kita bertobat nggak diampuni sama Tuhan. Yes. Pasti diampuni oleh Tuhan. Jadi jangan kita lelah. Maksudnya ya memang kita manusia ya masih jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi Allah itu Allah yang sabar. Ya, kalau kita punya anak nakal lagi, gemes gitu ya. Kalau Tuhan tuh nggak pernah gemes. Jadi hatinya itu seluas samudra. Ya, jadi kerahimannya sungguh-sungguh sangat luar biasa buat manusia. Tadi Romo udah mencontohkan contoh sejati adalah Yesus yang mati di kayu salib. Ya, ya teman-teman, sore ini siapa yang mau sharing? Atau sedikit bertanya kepada Ibu Varia. Silakan, tadi Pak Helmi udah tunjuk tangan tadi. Kemana nih semuanya kok? Nggak ada gambarnya semua ya, Var? Iya, pada malu. Cuman kita berdua ini. Ya, saya rasa teman-teman bukan pertanyaan sih, kayaknya kita semua hari ini bersyukur ya bisa mendengarkan pengajaran Romo Ari yang begitu bagus ya, membawa kita, menyadarkan kita, menginspirasi supaya jangan takut untuk terus-menerus bertobat. Ya, seperti Santa Faustina yang mengajak kita terus-menerus untuk berani menghampiri kerahiman Allah. Gitu. Ya. Ya, itu